Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Setiawan dari kelas MJ23B STM NIM 2301111038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis organisasi Karang Taruna Terus Mekar di Desa Resmi Kulon. Latar belakang dari penelitian ini adalah organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Di tingkat desa, Karang Taruna memiliki peran penting sebagai organisasi kepemudaan yang membantu pembangunan sosial dan pemberdayaan generasi muda. Karang Taruna Terus Mekar di Desa Resmi Kulon menjadi sarana bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, pendidikan, dan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya partisipasi bagi anggota, serta koordinasi yang belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap struktur, proses, dan efektivitas organisasi ini. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana profil Karang Taruna Terus Mekar di Desa Resmi Kulon. Yang kedua, bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas Karang Taruna Terus Mekar. Yang ketiga, bagaimana proses kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan Karang Taruna Terus Mekar. Yang keempat, apakah Karang Taruna Terus Mekar sudah berjalan secara efektif. Yang kelima, apa saja yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada teori organisasi. Menurut Robbins dan Judd 2017 mengidentifikasikan organisasi sebagai unit sosial yang terkoordinasi secara sadar dan terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, teori struktur organisasi. Menurut Hasibuan 2016, struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan pembagian tugas dan hubungan wewenang dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, teori proses organisasi. Proses organisasi berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan dalam organisasi. Menurut Terry 2014, fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Adapun metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami struktur, proses, dan efektivitas organisasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Karang Taruna Terus Mekar di Desa Resmi Kulon, Kecamatan Teret, Kabupaten Cirebon. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara semi terstruktur. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil organisasi. Karang Taruna Terus Mekar merupakan organisasi kepemudaan yang berada di Desa Resmi Kulon. Misi-misinya yaitu mewujudkan generasi muda yang mandiri, berkualitas, dan berakhlak. Misinya yaitu pemberdayaan melalui berbagai macam program kegiatan seperti pembangunan ekonomi, kepedulian sosial, serta penggalangan kemitraan untuk meningkatkan peran pemuda. Tujuan organisasi ini adalah membentuk generasi muda yang aktif, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan desa. Struktur kepengurusannya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang yaitu olahraga, pendidikan, religius, seni dan budaya, sosial, dan ekonomi. Kegiatan utamanya meliputi turnamen olahraga, kerja bakti, kegiatan sosial, keterlibatan dalam acara desa, serta pengelolaan fasilitas desa untuk menunjang kegiatan organisasi. Selanjutnya ada analisis struktur organisasi. Bentuk struktur yang digunakan adalah struktur fungsional, yaitu pembagian tugas berdasarkan bidang kerja masing-masing. Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan mengambil keputusan. Sekretaris mengurus administrasi, bendahara mengelola keuangan. Setiap bidang bertanggung jawab atas program sesuai fokusnya. Hubungan kerja antar bagian bersifat koordinatif, artinya setiap bidang tetap bekerja sama ketika ada kegiatan besar. Jika dilihat dari kesesuaiannya, struktur ini sudah cukup mendukung tujuan organisasi karena pembagian tugasnya jelas dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya ada analisis proses organisasi. Sistem komunikasi dilakukan melalui rapat langsung dan melalui grup WhatsApp untuk koordinasi harian. Koordinasi kegiatan biasanya melalui tahap perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat agar semua anggota dapat menyampaikan pendapat. Jika terjadi konflik, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
Dan selanjutnya ada evaluasi efektivitas organisasi. Berdasarkan pengamatan, beberapa hal yang berjalan dengan baik adalah dilaksanakannya kegiatan olahraga, sosial, dan partisipasi dalam acara desa. Namun, yang masih kurang efektif adalah partisipasi anggota yang belum merata, serta keterbatasan dana untuk mengembangkan program. Penyebab masalah tersebut antara lain kesibukan anggota di luar organisasi dan sumber dana yang terbatas. Jika menggunakan konsep input proses output, input meliputi anggota, dana, dan fasilitas desa sudah tersedia, tetapi belum maksimal. Proses meliputi perencanaan dan koordinasi berjalan cukup baik. Output meliputi kegiatan, dilaksanakan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Secara umum, organisasi sudah cukup efektif, tetapi masih bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir ada rekomendasi perbaikan organisasi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah memperjelas pembagian tugas agar semua anggota memiliki tanggung jawab yang seimbang, meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui rapat rutin, meningkatkan partisipasi anggota dengan kegiatan yang lebih menarik dan sesuai minat pemuda, dan mengembangkan sumber dana tambahan agar organisasi lebih mandiri secara finansial. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.